Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 kelas ST18 dengan anggota sebagai berikut. Pernahkah kamu berpikir kenapa tingkat barang dan jasa semakin lama semakin naik? Itu semua disebabkan karena inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar, atau dengan kata lain, inflasi adalah penurunan nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain A. Inflasi yang disebabkan oleh volatile food, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh harga makanan yang bergejolak, seperti terjadinya gagal panen karena cuaca yang buruk, terjadinya bencana, maupun proses distribusi makanan tersebut yang tidak lancar, sehingga bahan makanan menjadi busuk, rusak, bahkan langka yang membuat harga barang menjadi mahal. B. Administered price, yaitu harga yang diatur oleh pemerintah, seperti harga BBM, tarif dasar listrik, harga angkutan umum. Apabila harga-harga tersebut naik, maka akan mempengaruhi pada barang-barang yang akan kita beli. C. Inflasi inti, yaitu inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global. Contohnya seperti penurunan atau penguatan nilai mata uang rupiah terhadap uang asing yang berpengaruh pada keseimbangan penawaran atau permintaan yang pada akhirnya berdampak pada perubahan harga. Contohnya, waktu membeli beras dengan uang 60.000 di tahun 2010, kita dapat membeli 10 kg beras. Tetapi saat di tahun 2020 dengan jumlah uang yang sama yaitu 60.000, kita hanya dapat membeli sebanyak 5 kg beras dengan jenis yang sama di tahun 2010. Contoh selanjutnya, di masa pandemi COVID tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana biasanya hari Lebaran menjadi puncak inflasi yang disebabkan karena daya beli masyarakat Indonesia yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan puasa dan hari Lebaran, dan peredaran uang baru THR yang tinggi. Tetapi perkiraan Bank Indonesia inflasi tertinggi akan bergeser di akhir tahun. Sehingga dampak negatif inflasi adalah daya beli masyarakat yang menurun, sedangkan dampak inflasi positif adalah dengan inflasi kita tahu aktivitas perekonomian terus berjalan. Itu tandanya proses permintaan dan penawaran selalu terjadi asalkan inflasinya tetap terjaga. Inflasi itu sendiri merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya dapat sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan dalam usahanya untuk menjaga tingkat inflasi, seperti 1. Mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar, 2. Meningkatkan nilai suku bunga, 3. Mengadakan operasi pasar terbuka, 4. Memberikan subsidi kepada perusahaan produksi agar biaya produksi dapat ditekan. Kita sebagai masyarakat biasa dapat berperan dalam menjaga tingkat inflasi yang baik dengan cara menabung sehingga dapat mengurangi tingkat peredaran uang dan mengurangi perilaku konsumtif yang berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan barang. Untuk itu, mari pahami inflasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.